Halo, Sobat Cek Faktaid. Siapkan kopi atau cemilan kesukaan kamu, karena kita akan bahas salah satu laga paling ditunggu di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Duel panas antara Timnas Indonesia 17 versus Mali 17. Bukan cuma soal skor, tapi kita akan kupas kondisi kedua tim, tren performa, sampai faktor-faktor kecil yang bisa menentukan hasil akhir di Stadion Utama Sumatera Utara nanti malam. Yuk, cek faktanya bareng-bareng biar nonton sambil paham alur permainannya. Laga ini layak disebut sebagai partai penentuan, bukan sekadar pertandingan fase grup biasa. Timnas Indonesia U17 datang bukan hanya membawa dukungan supporter tuan rumah, tetapi juga kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menumbangkan Uzbekistan dengan skor 2-0 di pertandingan sebelumnya. Kemenangan tersebut terasa spesial, bukan karena skornya saja, tetapi karena cara bermain tim yang mulai menunjukkan identitas jelas. Jika kita melihat bagaimana skuad asuhan Nova Arianto bermain vs Uzbekistan, ada beberapa hal yang langsung terlihat. Pertama, organisasi pertahanan dengan blok menengah mulai rapi. Mereka tidak sekadar menunggu di area sendiri, tetapi berani menutup jalur umpan lawan sejak di tengah lapangan. Bahkan ketika Uzbekistan mencoba build-up dari belakang, pressing terukur Indonesia mampu memaksa mereka melakukan long ball yang tidak efektif. Hal kedua yang mencolok adalah peran transisi cepat setelah merebut bola. Indonesia tidak lagi terlalu lama memutar bola ke belakang, tapi langsung mengalirkan bola vertikal ke sektor depan. Ini membuat lawan tidak punya cukup waktu untuk menata ulang bentuk pertahanan mereka. Beberapa peluang emas Indonesia justru datang dari situasi seperti ini. Selain transisi, Indonesia juga mulai memanfaatkan set piece bola mati dengan lebih serius. Gol pertama ke gawang Uzbekistan berasal dari corner yang dimaksimalkan dengan baik. Hal ini tentu menjadi modal penting ketika menghadapi tim sekuat Mali, mengingat laga-laga ketat sering diselesaikan lewat detail-detail seperti ini. Di sisi lain, Mali U17 datang dengan reputasi sebagai salah satu tim usia muda paling agresif dari Afrika. Mereka punya ciri khas fisik kuat, stamina tinggi, serta kecepatan luar biasa di sektor sayap. Tidak banyak tim yang sanggup menahan intensitas pressing Mali selama 90 menit penuh. Itu sebabnya di dua pertandingan sebelumnya, mereka selalu terlihat mendominasi pada babak kedua. Jika melihat hasil mereka sejauh ini di Piala Kemerdekaan 2025, Mali tampil sangat produktif. Mereka menaklukkan Uzbekistan 5-1 dan melibas Tajikistan 4-2. Dua kemenangan besar itu sudah cukup menggambarkan karakter mereka. Bermain direct, memanfaatkan keunggulan fisik, dan tidak ragu menyerang dari sisi lapangan. Namun begitu, bukan berarti Mali tanpa celah. Pada pertandingan kontra Tajikistan, lini belakang mereka beberapa kali kehilangan konsentrasi dan terlambat turun ketika kehilangan bola. Dua gol yang bersarang ke gawang mereka terjadi karena kurangnya koordinasi antara bek tengah dan bek sayap, terutama ketika lawan melakukan overlap dan umpan cutback. Karena itu, kunci untuk Indonesia nanti bukan hanya soal menahan fisik Mali, tapi bagaimana menguji konsistensi pertahanan mereka sepanjang laga. Bila pressing Mali berhasil dipatahkan dan bola diarahkan ke ruang kosong di belakang bek sayap, maka peluang untuk menciptakan peluang bersih terbuka lebar. Head-to-head pertemuan perdana. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan resmi pertama antara Indonesia U17 dan Mali U17. Tidak ada data statistik head-to-head sebelumnya karena mereka belum pernah bertemu di level usia muda dalam kompetisi resmi. Hal tersebut membuat laga ini menjadi semacam tolok ukur. Seberapa jauh level sepak bola usia muda Asia, khususnya Indonesia, ketika berhadapan langsung dengan wakil Afrika. Karena belum ada sejarah pertemuan, kedua tim juga sama-sama harus menggunakan pendekatan adaptif. Indonesia kemungkinan akan menganalisis rekaman dua laga terakhir Mali untuk mengetahui pola mereka ketika menyerang dan bagaimana mereka bertahan. Begitu juga sebaliknya, Mali mungkin akan menyoroti cara Indonesia membangun serangan dan bagaimana mereka bertahan saat diserang melalui sisi sayap. Dalam kondisi seperti ini, laga bisa berkembang menjadi pertandingan catur. Pelatih mana yang mampu membaca situasi lebih cepat dan melakukan penyesuaian lebih tepat di lapangan. Rekam jejak 5 pertandingan terakhir Indonesia 17-15 Agustus tahun 2025.
Uzbekistan 0-2 Indonesia 12 Agustus tahun 2025. Indonesia 2-2 Tajikistan 14 April tahun 2025. Indonesia 0-6 Korea Utara 10 April tahun 2025. Afghanistan 2-0 Indonesia 7 April tahun 2025. Indonesia 4-1 Yaman jika kita cermati. Dua kekalahan pada April menjadi titik balik. Sejak saat itu, permainan Indonesia perlahan membaik dan grafiknya terus naik. Hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan bisa dibilang layak, tapi puncaknya adalah kemenangan meyakinkan atas Uzbekistan. Maliu 17-15 Agustus tahun 2025. Tajikistan 2-4 Mali 12 Agustus tahun 2025. Mali 5-1 Uzbekistan 7 April tahun 2025. Mali 2-4 Pantai Gading 5 April tahun 2025. Afrika Tengah 0-2 Mali 1 April tahun 2025. Mali 2-1 Angola. Tren Mali menunjukkan konsistensi di sisi ofensif. Mereka mampu mencetak minimal 2 gol dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir. Namun, satu kekalahan dari Pantai Gading menunjukkan bahwa saat menghadapi tim dengan organisasi bertahan yang baik, mereka bisa kebobolan banyak gol. Jika kita melihat tren permainan kedua tim di dua laga awal Piala Kemerdekaan 2025, terlihat jelas perbedaan karakter yang cukup kontras. Indonesia U17 lebih menekankan pada kontrol ritme dan permainan terstruktur, sementara Mali U17 bermain dengan tempo tinggi, pressing agresif, dan eksploitasi ruang terbuka. Dari perspektif taktik, laga ini seperti mempertemukan dua ide besar yang berbeda. Satu pihak ingin membangun serangan secara sabar dengan garis pertahanan menengah, sedangkan pihak lain berusaha memaksa lawan melakukan kesalahan melalui intensitas tinggi sejak menit pertama. Indonesia tampaknya akan tetap menggunakan formasi dasar 3-4-2-1 yang selama ini dipakai Nova Arianto untuk memaksimalkan keseimbangan antar lini. Di formasi ini, kunci sebenarnya terletak pada dua bek sayap wingback dan dua gelandang tengah. Saat menghadapi Uzbekistan, kombinasi tersebut berjalan baik karena Milanesta dan Al-Ghazani cukup disiplin saat naik turun. Melawan Mali, peran keduanya bahkan akan lebih penting, karena mereka akan menjadi pemain pertama yang harus mengantisipasi kecepatan sayap Mali. Jika wingback Indonesia terlalu sering berada di area lawan, maka sisi lapangan akan kosong dan itu yang paling disukai pemain depan Mali seperti Diakite dan Traore. Karena itulah Nova kemungkinan meminta kedua wingback untuk lebih selektif naik ke depan. Sebaliknya, dua pemain di lini tengah, Nazril dan Noha, dituntut untuk bermain sedikit lebih dalam agar bisa menutup celah di half space. Dalam beberapa latih tanding, Indonesia terkadang menggunakan skema berbentuk 5-2-3 ketika bertahan, di mana O'Neal dan Raffi turun membentuk garis pressing pertama, sementara Noha dan Nazril menjaga sirkulasi bola lawan di area tengah. Strategi itu bisa muncul lagi karena Mali sering memulai build-up dengan 3 pemain 2 bek tengah plus 1 gelandang bertahan sebelum kemudian mengirim bola ke sayap. Yang menarik, Indonesia juga mulai berani memainkan manuver overload menciptakan kelebihan jumlah pemain di sisi kiri ketika menyerang. Ketika bola berada di kaki Zaidan atau Ida Bagus, Milanesta dan Raffi biasanya ikut bergeser untuk menciptakan kombinasi 3 vs kedua. Dari skema tersebut, Indonesia sering menghasilkan crossing atau cutback berbahaya. Namun, skema overload ini akan sangat berisiko jika tidak diimbangi dengan recovery yang cepat. Karena itu, kemungkinan Nova akan meminta Raffi dan Dimas untuk tetap menjaga jarak agar tidak terjadi overload berlebihan. Dari sisi Mali, formasi dasar mereka adalah 4-3-3 dengan pendekatan direct play. Dalam formasi ini, kunci utama ada di 3 pemain depan. Mereka tidak hanya menunggu bola, tetapi aktif melakukan pressing terhadap bek lawan. Biasanya, mereka menutup jalur umpan ke gelandang dan memaksa bek untuk mengirim long ball. Jika Indonesia panik dan kehilangan bola di tengah, peluang Mali untuk mencetak gol sangat terbuka karena dua sayap mereka akan langsung sprint ke ruang kosong. Masalahnya, Mali seringkali terlalu agresif hingga meninggalkan garis tengah kosong. Saat menghadapi Tajikistan, hal ini terjadi berulang-ulang
dan 2 gol Tajikistan lahir dari umpan terobosan cepat ke ruang antara bek tengah dan bek sayap Mali. Karena itu, pertandingan ini bisa saja menjadi ajang adu kesabaran. Indonesia harus bisa menjaga penguasaan bola tanpa panik dan terus mencari celah untuk melepaskan umpan cutback. Sebaliknya, Mali akan berusaha memaksa Indonesia melakukan kesalahan sejak awal. Dalam situasi seperti ini, keberanian pemain bertahan Indonesia untuk tetap tenang sangat penting. Dava, yang menjadi penjaga gawang, harus siap bukan hanya menghalau tembakan, tapi juga menjadi opsi umpan saat bola berada di area belakang. Jika Dava mampu memberikan distribusi yang tenang, aliran bola Indonesia bisa terbantu dan pressing Mali akan rusak. Dari sisi kombinasi lini tengah, Mali sering memasukkan fans sebagai gelandang tambahan ketika menyerang, membuat formasi mereka berubah menjadi 4-2-4 secara situasional. Dengan cara ini, mereka mengirimkan banyak pemain ke kotak penalti saat bola crossing dari sisi sayap. Ini terlihat sangat efektif ketika mereka melawan Uzbekistan, di mana 5 pemain langsung berada di kotak penalti saat crossing dilakukan. Untuk menghadapi situasi semacam ini, Indonesia harus memperhatikan zona marking di kotak penalti, bukan sekadar mengikuti pemain secara mantiman. Jika terlalu fokus pada satu pemain, ruang kosong lain bisa langsung dimanfaatkan. Dalam hal prediksi susunan pemain, Indonesia tampaknya belum akan melakukan perubahan besar karena performa tim di laga terakhir cukup positif. Formasi kemungkinan masih 3-4-2-1 dengan starting 11 sebagai berikut. Indonesia 17. Dava, Zaidan, Putu Panji, Ida Bagus, Milanesta, Nazril, Noha, Al-Ghazani, Raffi, Dimas, O'Neal. Pada sektor penyerangan, O'Neal menjadi pilihan utama karena selain punya finishing bagus, ia juga mampu turun menarik bek lawan dan membuka ruang untuk 2 second striker di belakangnya. Raffi dan Dimas akan mendapat peran krusial untuk melakukan pressing balik segera setelah kehilangan bola. Untuk Mali 17, kemungkinan mereka tidak mengubah komposisi yang menang di 2 laga sebelumnya. Formasi yang tetap digunakan adalah 4-3-3 dengan Mali 17, Lebar, Sinaba, Isa Kone, M. Konate, Samba Konare, Tinggi, Berta, Abu Bakar, Ais, Dembele, Is, Fen, Y, Diakite, M. Traore, N. Jikora. Perhatian khusus patut diberikan pada Dembele dan Fen karena 2 gelandang tersebut sering bertukar posisi saat menyerang. Jika Indonesia tidak bisa membaca rotasi tersebut, Mali akan lebih mudah menggeser arah serangan dari kanan ke kiri. Indonesia juga harus mewaspadai momen ketika Mali mengundang pressing di sisi kanan, lalu tiba-tiba mengalirkan bola ke sisi kiri melalui long diagonal pass. Pola ini sering mereka gunakan untuk memecah blok lawan dan menciptakan situasi 1v1 di sayap. Secara umum, kunci taktik bagi Indonesia dalam laga ini adalah ketenangan dan kecepatan berpikir. Satu momen kesalahan saat build-up bisa langsung berubah menjadi peluang emas untuk Mali karena pola main mereka memang dirancang untuk menghukum kesalahan lawan. Tetapi jika Indonesia mampu mematahkan beberapa gelombang pressing pertama, rasa percaya diri mereka akan meningkat dan permainan bisa bergeser ke arah yang mereka inginkan. Sebaliknya, bagi Mali kunci utamanya adalah mempertahankan intensitas sepanjang 90 menit. Jika energi mereka menurun dan pressing tidak sekompak babak pertama, maka Indonesia bisa mengontrol permainan dengan rotasi bola yang sabar. Ketika ini terjadi, Mali biasanya mulai kehilangan organisasi dan semakin sering melakukan pelanggaran. Kondisi ini tentu akan menguntungkan Indonesia, terutama jika mereka bisa mengubah pelanggaran tersebut menjadi peluang dari bola mati. Dengan kondisi tersebut, laga ini kemungkinan tidak akan dimenangkan oleh tim yang lebih ofensif saja, tetapi oleh tim yang paling sabar dan konsisten sepanjang permainan. Laga antara Timnas U17 Indonesia melawan Mali U17 diprediksi akan berlangsung sengit dari menit pertama. Kedua tim sama-sama punya kekuatan berbeda yang saling melengkapi dan bertolak belakang. Indonesia mengandalkan organisasi permainan dan transisi cepat, sementara Mali menonjolkan fisik dan kecepatan sayap. Pertandingan ini bisa menjadi ajang adu strategi antara kesabaran lawan agresivitas. Kick-off diperkirakan akan dimulai dengan ritme tinggi, terutama dari Mali yang ingin langsung menguji kesiapan bek Indonesia. Bek sayap Mali akan aktif naik turun,
sementara penyerang depan mereka, terutama Diakite dan Traore, berusaha memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia kemungkinan akan menunggu peluang lewat build-up terstruktur dan umpan pendek, menjaga agar pressing Mali tidak membuat mereka panik. Pada 15-20 menit pertama, laga diperkirakan akan cukup seimbang. Indonesia mungkin sedikit kesulitan membangun serangan karena tekanan tinggi Mali. Namun, blok menengah yang solid dan disiplin line up 3-4-2-1 akan membantu mereka bertahan. Dava sebagai kiper pun dituntut untuk tenang dalam distribusi bola, agar serangan balik bisa dibangun dengan baik. Sesekali, serangan cepat lewat sayap atau transisi dari gelandang bertahan bisa menjadi peluang pertama Indonesia. Memasuki menit 20-35, Mali kemungkinan akan mulai menekan lebih intensif. Mereka suka memanfaatkan situasi 1-1 di sayap dengan umpan silang atau cutback ke kotak penalti. Disinilah konsentrasi bek tengah Indonesia diuji. Putu Panji, Ida Bagus, dan Zaidan harus siap menutup ruang dengan cepat sambil tetap memberi ruang bagi wingback untuk naik saat serangan balik terjadi. Jika Indonesia mampu membaca rotasi gelandang Mali misalnya Dembele dan Fein yang sering tukar posisi, peluang serangan balik cepat akan terbuka. Babak pertama kemungkinan akan berakhir dengan skor imbang 0-0 atau 1-1, tergantung efektivitas serangan cepat Indonesia atau ketajaman Mali dalam memanfaatkan crossing dan situasi bola mati. Indonesia punya potensi mencetak gol dari set piece atau transisi cepat, sementara Mali mengandalkan kecepatan dan fisik kuat di area lawan. Memasuki babak kedua, laga diprediksi akan semakin panas. Stamina akan menjadi faktor penentu. Mali yang menekankan pressing dan lari cepat bisa mulai menunjukkan tanda kelelahan, sementara Indonesia yang lebih terstruktur berpeluang menguasai bola lebih lama. Nova Arianto kemungkinan akan melakukan rotasi di lini tengah atau bek sayap untuk menjaga energi tim, sedangkan Mali juga mungkin menurunkan pemain pengganti untuk mempertahankan intensitas serangan. Jika gol tercipta di babak kedua, kemungkinan besar datang dari situasi bola mati atau kesalahan pertahanan. Indonesia bisa memanfaatkan tendangan bebas atau corner karena mereka sudah terbukti efektif mengeksekusi peluang semacam itu. Mali, di sisi lain, akan mencoba memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan oleh bek sayap Indonesia saat naik. Ini akan menjadi pertarungan antara organisasi lawan agresivitas. Sekitar 15 menit terakhir, pertandingan kemungkinan menjadi lebih terbuka. Jika skor masih imbang, kedua tim akan meningkatkan intensitas menyerang. Ini bisa menjadi momen yang menentukan kemenangan karena tim yang lebih segar secara fisik dan lebih disiplin secara taktikal biasanya yang akan memanfaatkan peluang. Disinilah kualitas finishing O'Neal untuk Indonesia atau ketajaman sayap Mali sangat penting. Mengenai prediksi skor akhir, beberapa skenario realistis muncul berdasarkan analisis performa dan taktik. Indonesia 17-1-1 Mali 17 skenario paling mungkin jika kedua tim saling menghormati keunggulan lawan dan serangan balik digunakan secara efektif. Indonesia 17-1-2 Mali 17 Mali menang tipis jika kecepatan sayap dan pressing mereka berhasil mengeksploitasi ruang kosong di lini belakang Indonesia. Indonesia 17-2 Mali 17 kemungkinan jika Indonesia berhasil memaksimalkan bola mati dan serangan cepat, sementara Mali tetap tajam di sayap. Secara keseluruhan, pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang lebih tajam, tapi juga soal strategi dan disiplin. Indonesia harus sabar menghadapi tekanan tinggi Mali, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta memanfaatkan peluang sekecil apapun. Mali, di sisi lain, harus menjaga intensitas dan fokus sepanjang 90 menit, karena satu kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan Indonesia. Pertandingan Timnas U17 Indonesia vs Mali U17 di Piala Kemerdekaan 2025 diprediksi berlangsung ketat, seru, dan penuh strategi. Indonesia akan mengandalkan organisasi permainan, transisi cepat, dan efektivitas bola mati, sementara Mali mengandalkan fisik, pressing, dan kecepatan sayap. Skor akhir bisa berkisar antara imbang hingga kemenangan tipis bagi salah satu tim.
Pertandingan ini menjadi momen menarik untuk menilai kualitas Asia dan Afrika di level U17, sekaligus menunjukkan perkembangan pemain muda Indonesia dalam menghadapi tim-tim yang lebih fisik dan agresif. Bagi penggemar sepak bola muda, laga ini wajib ditonton karena setiap gol dan setiap momen akan sangat menentukan hasil akhir, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain U17 Indonesia menghadapi tim dengan gaya permainan berbeda.